Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 26 April 2023, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus 5 ayat 30 yang berkata demikian. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul anggota yang extraordinary. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman tadi merupakan tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menggambarkan bahwa umat Tuhan, saudara dan saya, adalah anggota dari tubuh Kristus. Nah, ada yang luar biasa. Kalau saudara berkata saudara adalah anggota dari suatu gereja besar, saudara mungkin bangga. Kalau saudara berkata saudara adalah satu anggota yang berdomisili di dalam satu perusahaan besar, saudara juga bangga. Tapi harusnya saudara dan saya lebih bangga karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita mau lihat sebagai anggota tubuh Kristus, sebenarnya kita itu adalah anggota yang extraordinary. Yang pertama, karena kepala kita, pemimpin kita, pemilik otoritas kita, di mana kita menjadi anggota itu adalah Tuhan itu sendiri, adalah Kristus itu sendiri. Bukan presiden di bumi, bukan seorang direktur di bumi, bukan pengusaha, tapi dia adalah pribadi yang memiliki surga dan bumi, yang menjadi kepala kita. Jadi kita ada di bawah pemerintahan, kekuasaan seorang kepala yang luar biasa. Itulah sebabnya kita juga adalah anggota yang luar biasa atau extraordinary. Dalam Efesus 4 ayat 15b meneguhkan poin yang pertama, bahwa kepala kita adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah kepala saudara dan saya, sedangkan saudara dan saya di dalam Efesus 5 ayat 30 yang tadi saya baca adalah anggota tubuhnya. Yang kedua, saudara dan saya adalah anggota yang extraordinary karena ternyata kita adalah bagian dari Kristus. Kita adalah bagian dari sang kepala yang extraordinary itu. Dalam suatu perusahaan, kalau karyawannya berasal dari keluarga pemilik perusahaan, itu akan mendapat segala yang lebih baik daripada karyawan yang tidak ada hubungannya dengan sang pemimpin atau kepala itu. Tapi saudara dan saya adalah anggota dari tubuh Kristus, dan ternyata Kristus adalah kepalanya. Berarti kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kita adalah anggota yang extraordinary, yang dimana kita juga berhubungan dekat dengan kepala itu. Kita bagian dari Kristus. Yang ketiga, kita adalah anggota yang extraordinary. Yang ketiga, buktinya adalah kita tidak terpisahkan dengan Yesus. Kita tidak terpisahkan dengan kepala. Karena apa? Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kita tidak bisa terpisah dari kepala. Sebaliknya, kepala tidak bisa terpisah dari anggotanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman hari ini juga mau memberikan sesuatu motivasi buat saudara, bahwa pertama kita memang tidak bisa terpisah dari Kristus, tapi saudara juga harus tahu sang kepala tidak bisa terpisah dari tubuhnya, dari anggotanya. Artinya kita juga penting bagi Kristus. Kita ini anggota yang extraordinary. Jadi
Tuhan rindu saudara dan saya menangkap bahwa kita bukan anggota yang biasa. Kita bukan anggota menengah, tapi kita anggota yang extraordinary. Karena kita punya kepala yaitu Kristus yang memiliki surga dan bumi. Yang kedua, kita tidak terpisahkan dari sang pemimpin, sang kepala itu. Dan yang ketiga, kita bagian dari kepala itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai melihat bahwa kita bukan anggota yang biasa dari Kristus, tapi kita anggota yang luar biasa. Yang terakhir, poin 4 yang paling terakhir. Sebagai anggota, kita harus dikontrol, diatur, dituntun oleh sang kepala yaitu Kristus dalam melakukan setiap tugas yang dia percayakan di bumi ini. Jadi saudara dan saya punya tugas boleh berbeda. Bukankah di dalam tubuh Kristus ada yang berfungsi menjadi tangan, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, dan ada juga yang menjadi kaki dan seterusnya. Kita punya fungsi di dalam setiap tubuh Kristus itu berbeda, tapi kita dikontrol oleh kepala, kita dikontrol oleh Kristus, kita diatur oleh Kristus, kita punya pemilik otoritas yang tertinggi adalah Kristus itu sendiri. Karena itu, mari kerjakan tugas yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan saudara. Karena suatu hari nanti, saudara dan saya akan bertanggung jawab, memberikan laporan, akan mempertanggungjawabkan tugas yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bertanggung jawabnya kemana? Kepada sang kepala kita, kepada sang pemilik otoritas kita, yaitu Kristus sendiri. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi anggota yang extraordinary dari Kristus. Amin.